Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Bugangan 03 Kota Semarang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap siswa yang berhasil adalah siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu dan nilai sudah mencapai KKM. Selain itu, saya beranggapan bahwa siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru dan siswa hanya sebagai objek. Sebelumnya, saat pembelajaran di kelas, siswa pasif dan suasana kelas tenang. Jadi, menurut saya, siswa mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Karena saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, saya kurang memahami karakter gaya belajar siswa. Sering melaksanakan proses pembelajaran dengan metode ceramah saja. Kegiatan pembelajaran sebelum mengenal modul 1.1. Siswa hanya duduk, diam, mendengarkan, dan mengerjakan tugas. Penilaian hanya mengutamakan pada aspek kognitif saja. Pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Seorang guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pun juga harus menghargai tiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas
agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dan mengutamakan pendidikan aspek budi pekerti. Kemudian, saya juga berusaha mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Kesimpulan: seorang guru haruslah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan membimbing mereka untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan seorang guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid, sehingga seorang guru juga harus bergerak aktif dalam mengembangkan dirinya sendiri agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.